Masjid Wahdatul Ummah yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya hasad, iri, dengki itu amat sangat dilarang di dalam agama Islam. Kita lihat beberapa dalil yang disampaikan. Contoh di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Janganlah kalian saling menginginkan, saling iri, saling hasad, dengki terhadap kebaikan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Lalu kemudian pernah Rasulullah SAW pun menyampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hatilah, jauhilah yang namanya sifat hasad. Karena yang namanya hasad atau iri, dengki ini akan memakan, melahap amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Sebagaimana api yang bisa melahap kayu bakar. Nauzubillah. Lalu kemudian juga bahwa dikatakan yang namanya hasad ini merupakan sifat daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, maka Rasulullah dalam hadis lain pun melarang dengan perkataannya, la tafadhu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwana kama amarakumullah. Janganlah kalian saling memutus silaturahim, lalu kemudian jangan saling membelakangi, jangan saling berpaling, jangan saling membenci, dan jangan saling hasad. Jadilah kalian bersaudara sebagaimana Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa para ulama membagi hasad ini ke dalam dua bagian. Ada yang dinamakan hasad hakiki. Yang dimaksud dengan hasad hakiki ini adalah ketika seseorang berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ini jelas dilarang dalam agama Islam. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi. Menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, maka ini jelas tidak boleh. Dalam surah Al-Imran ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka sedih, mereka benci, kesal. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan sebaliknya, ketika kalian mendapatkan keburukan, ditimpa masalah, musibah, maka mereka senang. Ya. Ada temannya beli HP baru, dia berharap kena tipu. Ada temannya naik pangkat, dia berharap segera dipecat. Nauzubillah. Ini yang tidak boleh. Atau menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab Amradul Qulub wa Shifaa'uha, beliau menyampaikan bahwa yang namanya hasad ini tak mesti dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Cukup ketika dia membenci ketika orang lain mendapat kenikmatan, mendapat kelebihan, itu sudah dikatakan hasad. Alhamdulillah. Ya. Ada tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Ada tetangga beli kompor baru, kita yang kepanasan. Ada tetangga beli apa lagi? Beli Ducati, kita yang sakit hati. Tetangga beli Tesla, kita yang sakit jiwa. Nauzubillah. Ini semuanya dilarang. Hasad hakiki. Lalu kemudian ada hasad yang kedua, menurut para ulama dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu adalah hasad majazi. Yang dimana pengertiannya adalah ketika seseorang sama menginginkan nikmat yang semisal ada pada orang lain, namun dengan tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari mereka. Nah ini boleh.
maka disebutnya, istilahnya bukan hasad lagi, namun ghibthah. Keinginan untuk memiliki kelebihan atau nikmat yang sama dengan orang lain dengan tanpa membenci ataupun menginginkan nikmat itu hilang daripada orang lain. Maka ini yang diperbolehkan. Ghibthah pun ada dua, ghibthah terhadap dunia dan ghibthah terhadap akhirat atau ketaatan. Kalau terhadap dunia, ya itu silahkan saja, sekalipun kurang bermanfaat tentunya. Namun untuk ghibthah terhadap ketaatan ini sangat mustahab atau dianjurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis dikatakan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak ada yang namanya hasad, tidak boleh yang namanya iri, dengki, kecuali terhadap dua hal saja, dua golongan saja. Ini diperbolehkan. Siapa saja? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh iri, kita boleh dengki, boleh hasad kepada orang yang Allah berikan dia hafalan Al-Quran, berikan dia kemampuan membaca Al-Quran, lalu dia selalu membacanya siang dan malam. Ini boleh kita hasad kepada mereka dengan maksud motivasi agar kita bisa seperti mereka. Bahkan dalam redaksi lain, di hadis lain, rajulun atahullahul hikmah, kata-katanya dengan hikmah. Orang yang mendapatkan hikmah, diartikan para ulama hikmah di sini adalah puncaknya ilmu, maka fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan dia pun kemudian mengajarkan kepada orang lain. Maka kita boleh iri, boleh hasad kepada orang semacam mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, kita boleh hasad kepada siapa? Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh iri, kita boleh hasad, dengki, boleh ghibthah kepada orang yang Allah telah berikan mereka kelebihan harta, kekayaan, namun mereka menginfakkannya di jalan Allah. Dalam redaksi lain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatin fil haqqi. Ya, Nabi menggunakan kalimat fasallata. Ya, sallata itu dalam kamus diartikan otoritas, kekuasaan. Jadi orang yang diberikan Allah harta, lalu kemudian Allah mampukan dia untuk menguasai hartanya tersebut. Untuk apa? Ala halakatihi fil haq, untuk menghabiskannya. Halakah itu memusnahkannya, membinasakannya di jalan yang benar. Jadi Allah berikan kuasa kepada hamba ini untuk menguasai hartanya, bukan sebaliknya, bukan harta yang menguasai dirinya. Karena banyak orang yang dikuasai oleh hartanya sendiri. Bahkan sudah disebutkan di dalam hadis, Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Kata Nabi, sungguh celakalah hamba dinar dan sungguh celaka hambanya dirham, hambanya uang, hambanya harta. Dia hanya mau beramal baik, dia hanya mau beramal baik kalau ada hartanya, kalau ada embel-embel uangnya saja. Gak ada harta, gak ada amal. Ada harta, ada amal. Inilah yang dikatakan dengan Abu Dirham atau Abul Dinar, Abdul Dirham atau Abdul Dinar. Nah, ini tidak boleh tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pantas ketika suatu saat Nabi pernah memberikan nasihat kepada Amr bin As, ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Harta yang bagus itu, sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh orang saleh. Karena apa? Karena pasti nanti akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah terjadi kalangan fuqara, orang-orang fakir dari para sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadu, mereka curhat, ya Rasulullah,
Zahaba ahlud dusur. Bagaimana? Kami berpuasa. Ya Namun ada bedanya. Orang-orang yang memiliki, mereka bisa berinfak dengan harta-harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak. Ini para sahabat iri, ghibtah, menginginkan pahala yang sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang memiliki harta. Lalu kemudian apa kata Rasul? Apakah mau aku tunjukkan satu amalan yang jika engkau lakukan maka engkau akan menyamai amalan-amalan mereka, amalan-amalan ahlul dusur? Maka kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa bikulli tahlilatin sadaqah, dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan yang bisa dijadikan sedekah, tak perlu harus dengan harta. Kata Nabi, sesungguhnya setiap yang namanya tasbih itu sedekah, yang namanya takbir, membaca Allahu Akbar, kalimat takbir itu sedekah, membaca kalimat tahmid juga sedekah, kalimat tasbih dan lain sebagainya, tahlil juga sedekah, bahkan amr bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar juga sedekah. Banyak jalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai sedekah tanpa harus dengan harta. Maka semangatlah para sahabat yang fuqara ini, lalu kemudian melaksanakan amalan-amalan tersebut. Namun ternyata singkat cerita kabar ini sampailah kepada ahli dusur. Mereka pun mendapatkan kabar ini, yang akhirnya mereka pun ikut dalam melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Rasul tadi. Maka datang lagi para sahabat yang fuqara, ya Rasulullah, ternyata kabar ini sampai kepada ahli dusur. Orang-orang kaya telah mengetahui amalan-amalan ini, akhirnya mereka pun melaksanakannya. Bagaimana lagi kita bisa menyamai amalan-amalan mereka? Maka apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudahlah, itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka usikum menafsi bitaqwallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hasad yang diperbolehkan, atau para ulama mengatakan ini adalah sebagai ghibtah. Ghibtah terhadap orang yang berilmu, yang mana dengan ilmunya dia bisa mengamalkan segala amalan-amalan yang baik tentunya. Kemudian ghibtah terhadap orang yang diberikan kekayaan harta, kelebihan harta, yang kemudian dengan hartanya itu dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika jari tertusuk duri, mudahlah untuk cari obatnya. Jika iri sudah menguasai hati, derita hidup tak ada habisnya. Tanamlah benih dengan penuh cinta, kelak akan tumbuh dengan selamat. Tanamlah ghibtah di dalam jiwa, maka kelak bahagia dunia akhirat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.